untuk membayar salah satu anggota keluarga, membayar hutang salah satu anggota keluarga karena dia gelap mata ingin mempunyai handphone seperti temannya dan akhirnya dipakai uang itu dan akhirnya tidak bisa membayar, akhirnya pinjam lagi dari fintech yang lain, pinjam lagi dari pinjaman yang lain, akhirnya uang hutang yang besar sekali. Hari ini keluarga Indonesia harus bisa memiliki prioritas dalam melakukan spending. Oke, poinnya adalah semua keluarga Indonesia harus punya prioritas dalam spending. Jangan, kalau usahakan jangan sampai pinjam online. Kalaupun pinjam online harus jelas terdaftar atau enggak di OJK. Betul sekali. Begitu ya, Prof ya? Betul sekali ya. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Dokter. Pak Hasto, kira-kira ketika pandemik ini berubah, upaya apa sih yang akan dilakukan ataupun sudah dilakukan BKKBN untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Ya, jadi kan BKKBN ini kan urusannya ada hal yang sifatnya tidak mendadak, tidak mendesak, tetapi penting. Ya, seperti katakanlah hari ini kan ada sekitar 35 juta penduduk itu pakai alat kontrasepsi, gitu ya. Tetapi orang yang pakai kontrasepsi ini kan banyak yang masa berlakunya kan habis juga di bulan ini, gitu ya. Tetapi tidak bisa sepenuhnya dilayani atau mungkin tidak bisa sepenuhnya akses karena keterbatasan kita harus physical distancing ya. Makanya kan kami ini melakukan suatu inovasi-inovasi, terobosan bagaimana cara melayani untuk menggantikan fungsi kontrasepsi yang misalkan ya, kemarin suntik tapi nggak bisa suntik, apakah kita harus pakai kondom atau kita harus mendeliver pil, kemudian apakah kita masih bisa sempat suntik, sebetulnya hal-hal seperti itu yang satu hal yang penting sekali. Ini hal yang penting tapi tidak mendesak seolah-olah ya. Tetapi kalau ini kita tidak atasi, besok 1 tahun lagi terjadi baby boom ya, artinya bom bayi itu. Makanya bisa terjadi kemiskinan meningkat, kemudian stunting juga meningkat karena jarak anak itu sangat menentukan stunting ya. Jadi spacing itu sangat menentukan stunting. Tapi kan kita juga sangat tertarik dengan apa-apa yang disampaikan Prof. Rinal bahwa BKBN ini kan punya binaan lansia-lansia, keluarga bina keluarga lansia namanya. Kemudian kita punya bagaimana cara membina ekonomi rumah tangga. Saya ini bukan ilmu Prof, tapi testimoni, anggap saja sebagai testimoni Prof. Waktu kemarin dulu Mbak Tisa, saya sempat jadi bupati 7 tahun di Kulon Progo. Itu kan saya lihat kan masyarakat ini Prof, itu jarang yang punya tabungan itu Prof. Jadi ini mungkin masyarakat kami ini di desa-desa itu memang hidupannya pas-pasan ya. Artinya banyak yang tidak sempat menabung gitu ya, tidak sempat menabung lah. Makanya kalau tadi Mbak Tisa menyampaikan bahwa 44% orang akan mantap ya, akan makan tabungan itu. Itu mungkin bagi yang punya tabungan ya. Tetapi sebetulnya yang saya pikirkan itu sebagai ya bagian dari masyarakat ini yang kita pikirkan itu bagaimana dia itu nggak punya tabungan, banyak yang nggak punya tabungan. Kemudian barangkali juga kita ini ingin kalau nanti tip-tipnya seperti apa dari Prof. Ketika di desa itu kan banyak usahanya UMKM, jadi produksi, jadi produsen sebagai produsen, rakyat itu sebagai produsen, tetapi juga jelas rakyat sebagai konsumen. Nah hari ini dia sebagai produsen itu sebetulnya tanpa adanya pandemi COVID-19 itu. Sebetulnya rakyat sendiri itu dengan era disruption yang sekarang ini itu tidak mampu bersaing sebetulnya, kecuali ada mentor atau kecuali ada orang-orang lain yang membimbing penuh dia sebagai coach ya, yang dia juga melakukan kemudian dia ikuti. Tapi pengalaman saya membimbing teman-teman yang ada di desa ini tanpa adanya coach itu memang kalah ya. Jadi dia tidak menguasai teknologi, kemudian akhirnya kemasan produknya juga jadi kurang bagus, tidak menguasai promosi gitu, sehingga akhirnya kalah dengan ya globalisasi, kemudian sekarang mobilisasi gitu. Kalau Prof juga itu bahasanya Prof itu kan menarik itu. Jadi Prof itu sekarang kan ada mobilisasi, ada orkestra misalnya gitu. Wah, kita kalah dengan. Nah, sebetulnya saya itu juga gimana ya ini, saya itu di BKKBN kan tugasnya tidak hanya masang kontrasepsi, tapi tugasnya kan bagaimana membina keluarga ini menjadi sejahtera. Visinya BKKBN ada
namanya keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk seimbang. Jadi kalau saya tidak mampu membina ini, saya merasa dosa juga, Prof. Jadi makanya yang saya pikirkan salah satunya adalah tadi bahwa dari sisi sebagai produsen, rakyat itu banyak kekurangannya, perlu pendampingan yang ekstra itu karena era mobilisasi dan era orkestra ini kata Prof ini mereka kalah ya. Sebagai contoh ya, kalau kita baca bukunya Prof itu, misalkan saya alami juga Prof itu, saya promosi gula merah itu, karena penduduk tempat saya itu hampir 6.000 orang menyadap gula merah untuk supaya dapat sehari-hari, menyadap kelapa. Tapi kadang-kadang juga dibully ya, jadi gula merah itu kan merusak ini lingkungan karena kelapanya jadi tidak tumbuh, kemudian akhirnya nanti pohon kelapa jadi punah karena semua disadap semua, tidak ada yang tumbuh lagi gitu. Jadi hal-hal seperti ini kan sering menjadi kalah gitu ini. Nah, makanya orang-orang desa ini sebetulnya perlu dibela secara ekonomi, terlebih pada saat-saat masa-masa kritis seperti sekarang ini. Nah, yang berikutnya Prof sedikit. Di sisi lain mereka konsumtifnya itu kadang-kadang juga sangat tidak rasional ya. Sebagai contoh begini, mereka ini ya miskin, nggak punya tabungan. Tapi kalau suruh bayar BPJS itu kan nggak mampu, yang 25.000 sebulan. Tapi kalau merokok itu habis 350.000 sebulan. Kemudian loh, Anda itu, saya sebagai bupati waktu itu saya jamin BPJS-nya 25.000. Kenapa Anda tidak mau bayar tapi Anda ngerokok 300.000? Dia jawabnya, Pak, saya itu bahagianya hanya kalau merokok, Pak, tidak bisa bahagia dengan cara lain gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga alasannya masuk akal juga gitu. Jadi makanya boros juga terjadi. Jadi kami ada semacam survei kecil-kecilan berdasar data dari BPS, Prof. Jadi satu Kabupaten Kulon Progo itu untuk belanja merokok itu 1 tahun sekitar 114 miliar. Kemudian untuk beli pulsa itu habisnya sekitar 80 miliar itu. Satu desa itu. Satu desa kira-kira karena desanya cuma 80, maka rata-rata satu desa hampir 1 miliar itu untuk beli pulsa. Kemudian untuk beli rokoknya satu desa bisa 1,5 miliar setahun itu. Artinya dana desa yang ke desa ini juga sebetulnya keluar lagi gitu. Artinya sebetulnya rakyat di desa yang sebagian masih miskin ini dan ada yang rentan ketika kritis, kalau keadaan krisis, ini sebetulnya aslinya kalau bisa memanage ekonominya itu aslinya sebetulnya punya potensi aslinya. Tetapi ada yang miss juga di sini ya. Makanya saya itu senang sekali ketemu dengan Prof. Renald. Saya nanti kalau sudah pasca COVID ini saya akan banyak berguru, Prof. Mohon izin. Sama-sama belajar, Pak Hasto. Ya, dan saya terima kasih dengan Prof. sudah membantu BKKBN, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Untuk ini keluarga balita, Prof. akan membantu kami. Siap sekali dan senang sekali. Ya, begitu, Siap, Mbak. membantu. Silakan, ya. Prof. Renald ditanggapi, Prof. Renald. Ya, saya terima kasih diberi kepercayaan Pak Hasto, dan memang kebetulan di rumah, saya waktu baru pulang dari sekolah itu, waktu tahun 98 saya pulang dari Amerika, Indonesia lagi krisis moneter dan banyak orang tidak punya pekerjaan. Kemudian banyak orang datang pinjam uang, dan saya baru mengerti yang dimaksud mereka pinjam uang itu artinya minta uang. Karena mereka tidak pernah kembali untuk mengembalikannya karena memang tidak ada modalnya seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Has tadi. Nah, kemudian dari situ istri saya mulai membuat posyandu di garasi rumah kami, akhirnya dibikinkan tempat. Dari situ kemudian dibikinkan tahapan lebih jauh sampai dibikin BKB, Bina Keluarga Balita, kemudian dibikinkan juga PAUD. Dan PAUD dan taman kanak-kanak sampai hari ini masih bagus. Di situ juga kami bikinkan rumah baca. Jadi saya agak familiar dengan istilah-istilah dan bagaimana masyarakat datang ya. Dengan orang tua yang tadi disebutkan kalau beli pulsa, kalau beli rokok dan sebagainya. Nah, saya kira memang kuncinya juga ada pada pendidikan usia dini ini. Pada pendidikan usia dini
pada saat itu orang tua masih ingin datang untuk mengetahui pendidikan anaknya. Jadi kami menggunakan, istri saya sendiri melakukan itu, memberikan namanya parenting. Praktis kalau dalam keadaan normal, tentu tidak sekarang ya, itu diberikan parenting oleh istri saya kepada orang tua, termasuk tadi perilaku-perilaku yang dirubah yang ditiru oleh anak-anaknya. Jadi bagaimana sekarang kita merubah kebiasaan? Satu, kalau itu sudah menjadi kebiasaan dan gaya hidup yang melekat, nampaknya itu sudah menjadi habit. Agak susah kita rubahnya itu, Pak. Jadi mengenai rokok, ya, pulsa, dan sebagainya, saya kira itu susah. Tetapi orang tua dengan anak-anak usia dini itu biasanya concern terhadap masa depan anak-anaknya. Ada kerinduan, ada rasa sayang yang besar. Disitulah kami menyentuh orang tua. Dan orang tua ketika diajak bicara, baru mereka menyadari bahwa ternyata kalau merokok di depan anak itu akan menjadi terpengaruh, ya, dan lama-lama dia menjadi beradaptasi dengan asap rokok, dan lama-lama dia akan, otaknya juga terpengaruh, dan lama-lama dia melihat, bapak saya dulu juga merokok, masa saya tidak boleh merokok? Nah itu akhirnya rantai itu diteruskan. Jadi kami coba putus dengan pendekatan parenting, itu pesertanya orang kampung, benar-benar orang kampung di Jati Murni ini, di desa Jati Murni, di sekitar kawasan Pondok Gede ini, ya, kami bangun untuk masyarakat, dan masyarakat itu ternyata bisa diajarkan, masyarakatnya bisa paham tentang hal seperti itu. Jadi mata rantainya kami putus, Pak, begitu ya, dengan orang tua yang diberi kesadaran, diberi pemahaman tentang kebersihan, bahkan ketika dibikinkan toilet duduk untuk orang-orang kampung, dan pada waktu dimulai kami sering melihat ada jejaknya di situ di atasnya. Rupanya mereka dengan cara yang berbeda, di sendalnya datang di situ ya. Dan mereka tidak terbiasa dengan cara duduk seperti itu. Tapi kami ajarkan, dan orang tua bertanya, kenapa harus seperti itu? Kami beritahu bahwa kita mendidik anak-anak ini, walaupun mereka anak kampung, walaupun mereka ayahnya adalah pekerja informal, tapi kita ingin anak-anak mereka kelak bisa menjadi pemimpin. Nah, kalau pemimpin, mereka harus tahu kehidupan dan tidak boleh minder, harus terbiasa dengan kehidupan di hari esok itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian juga cara yang lain adalah dengan pengetahuan, dengan melibatkan. Kami juga bikin misalnya program, kebetulan di rumah perubahan kami punya ada taman sedikit agak hijau begitu ya. Kami bikinkan di sini misalnya berkemah sehari dengan ayah. Jadi ayah dengan anak. Kalau ibu kan sudah biasa dengan anaknya. Biasanya hanya ibu yang mengantarkan anak. Kami bikin camping satu hari ya dengan ayah dengan anak-anaknya. Camping ini lagi luar biasa, dan ternyata walaupun mereka orang kampung, mereka punya tenda, mereka bisa mengusahakan, teman-temannya bisa meminjamkan dan sebagainya. Ternyata ada tenda, dan begitu bahagianya anak-anak itu karena bertemu dengan ayahnya. Dan saya perhatikan, jarang sekali orang tua yang merokok di depan anak-anaknya seperti itu. Jadi rantainya terputus, dan anaknya kemudian mulai terbiasa dengan orang tuanya, dan kemudian bisa melihat bahwa ayahnya juga bisa berhenti dan sebagainya. Minimal tidak demonstratif di depan anak-anak, sehingga anak-anak bisa mempunyai cara berpikir yang baru begitu ya, yang menyesuaikan diri. Nah, bagaimana dengan orang-orang desa yang tidak punya tabungan? Barangkali juga mereka tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, ya. Karena tidak punya pendidikan tinggi, tentu daya komandonya untuk menghasilkan uang yang lebih besar itu menjadi terbatas tentunya. Barangkali juga ditambah lagi karena mereka tidak begitu sehat dibandingkan masyarakat yang lainnya. Kalau dia lebih sehat, dia berurbanisasi ke kota. Tinggal di desa ini adalah yang memang rawan. Memang ini harus diberikan special treatment oleh negara. Jadi ada orang yang memang harus diberikan bantuan. Nah, tapi bagaimana bantuan ini agar bisa menjadi modal, jadi bukan menjadi sesuatu yang tergantung. Tekniknya adalah memang desa-desa kita ini harus terbiasa dengan inovasi. Jadi inovasi itulah yang nanti akan membuat mereka jadi kaya. Nah, tadi disebutkan di desa itu ada gula aren, Pak Hasto, ya. Iya. Kami bersedia membantu Pak Hasto, ya. Kebetulan kami
sedang membuat satu anak-anak di rumah perubahan dalam situasi COVID-19 ini, rumah perubahan, ini sebagian resources-nya, ya, anak-anak muda yang sekolah bagus ini, saya redeploy, saya robah ya tempatnya. Tadinya mereka memberikan pelatihan, memberikan consulting, ngajarin perusahaan, ngajarin UMKM. Sekarang kami jalankan sendiri. Jadi kami bikin trading company, perusahaan dagang. Ya, anak-anak ini harus bisa dagang. Selama ini ngajarin orang, sekarang harus bisa dagang, saya bilang. Jadi ya alhamdulillah, puji Tuhan, sebagian ini sudah mulai mendapatkan order di luar negeri dan juga sebagian dalam negeri. Baru saya mengerti ternyata yang punya produk tidak ketemu pasarnya. Ya, jadi sehingga tidak heran ada produk di Indonesia, jambu klutuk itu ada di Indonesia di beberapa desa, tapi pedagangnya di Indonesia itu justru impor dari India karena supply dan demand ini tidak ketemu. Nah, kami sekarang akan membuat pengumuman dicari besar-besaran produk-produk asli Indonesia. Apakah itu merica, apakah itu lada, apakah itu ikan, Pak Hasto, ya, gula Jawa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kami punya pasar di luar negeri, permintaan selalu ada. Kami ingin mempertemukan antara ini yang petaninya dengan masyarakat, dengan pasarnya. Tetapi karena kalau dari usaha-usaha kecil ini, petani-petani ini kecil-kecil, nah oleh karena itu diperlukan yang namanya BUMDes. BUMDes inilah yang melakukan namanya orkestrasi tadi. Dia pengumpulnya, begitu ya. Kalau dulu kan ini peranan tengkulak ini ya, tapi saya kira selalu ada yang namanya pengumpulnya. Nah, saya kira BUMDes itu bisa menjadi pembelinya, penampung sementara. Nanti kami mudah-mudahan kami bisa bantu untuk menjualkan, kira-kira begitu. Kami pembelinya untuk kami pasarkan ke dunia, kira-kira begitu. Kurang lebih begitu, Pak, barangkali untuk mengangkat kesejahteraan. Dan kita harus mulai inovasi di desa secara bertahap, inovasi mengenai tanaman yang menghasilkan pohon kelapa itu, yang bisa menghasilkan gula, pohon aren itu. Kemudian dari gula Jawa itu kita bisa bikin apa saja, kita perlu pikirkan karena inovasi inilah yang membuat masyarakat menjadi sejahtera.